itu. Coba dulu. Monggo kalau ada yang mau apa. Udah jam berapa ini? Tengah malam. Tambah dingin ini, 8 derajat ini. 7 derajat. Berarti sama Baru jam dengan 11 di ini, sini, apa Mbak. namanya? Di Cianjur. Di sana jam berapa di sana? Sama jam 11 Kiai. Oh, jam 11. Sini udah jam Jam 12 11 ini. lebih 8 nih. Masya Saya jam Allah. 00 Cianjur ini dulu jam baru 00. Tangerang. Gimana sih? Masa lewat kan Cianjur dulu baru Tangerang. Kalau mau di situ jam setengah 11. Ini saya jam 00.09 ini. Beda 1 jam ya. Beda 1 jam. Iya. Ini lagi musim dingin ini. Jadi kita tiap hari ngeliat perakiraan cuaca. Tapi bukan perakiraan cuaca seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan perakiraan cuaca itu hanya diperkirakan. Besok hujan. Nggak taunya nggak hujan. Gitu kan. Kalau di sini kita tahu. Kita lihat, oh jam 7 hujan, jam 10 hujan, jam 1 hujan. Oh berarti kita jam ini. Bener, jam 7 hujan. Jam 10 hujan, bener. Tepat banget. Anginnya 30 km per jam. Waduh, anginnya deras. Oh, besok saya pakai mobil ML nih, yang besar. Oh, anginnya nggak kencang, saya pakai mobil yang kecil. Kalau angin kencang, saya pakai mobil yang besar. Oh, dinginnya berapa derajat? Oh, 9 derajat, saya pakai mobil yang besar. Pemanasnya kuat. Bener. Kalau di Indonesia itu perakiraan. Kalau di sini jadwal, emang bener jadwal cuaca. Itu cuaca aja, cuaca. Kapan awan datang aja bisa diprediksi loh. Angin akan datang besok jam berapa, kecepatan berapa, bisa diprediksi loh. Hujan jam berapa, ini daerah sini hujan, daerah sana enggak, daerah sini hujan. Itu tepat loh. Hebat nggak? Siapa no yang di atas awan no bisa ngelihat itu? Itu kan awan berjalan begitu kan. Nah, perkiraan cuacanya kita lihat nih. Minggu depan, hari Minggu, ini hari besok Minggu. Minggu depan saya mau mancing nih. Hujan apa enggak? Berapa derajat? Dingin enggak? Itu kita bisa tahu. Bisa lihat. Dan minggu depan, pas ketemu hari H-nya, itu bener cuacanya pas dengan perkiraan. Itu cuaca, bagaimana darah. Itu loh, sains, ilmu. Angin aja kecepatannya 3 hari lagi. Saya mau berangkat jam 7, 3 hari lagi nih. Anginnya berapa kecepatannya? Itu bisa diperkirakan. Hujannya ringan atau berapa persen? 100%, 80%, 70%, 40%. Oh, 20% saya nggak perlu bawa jas hujan. 100% saya harus bawa jas hujan. Itu bisa diperkirakan. Itu padahal berapa hari sebelumnya loh yang kita lihat itu. Seminggu sebelumnya udah kita bisa lihat. Itulah ilmu pengetahuan. Bagaimana darah, DNA. DNA yang nyambung terus gitu kan. Lahir nyambung.
Awan yang keliling kemana-mana, tiap daerah berbeda, itu bisa dipetakan loh, hujan di sini sekian persen, hujan di sini sekian persen, anginnya sekian persen, kelembabannya sekian persen. Oh, kelembapannya sampai 70%, berarti embunnya ini luar biasa. Itu bisa. Itulah ilmu pengetahuan. Jadi kalau DNA dikatakan haram, oh, menurut saya DNA itu udah sunatullah. DNA itu udah sunatullah. Iya. Itu misteri ciptaan Tuhan. Allah meletakkan kromosom Y, X itu di sini. Luar biasa. Sampai kedelai itu tumbuh-tumbuhan itu ada DNA-nya. Semangka, pernah kan makan semangka yang biji dan semangka yang tidak biji. Di sini semangka yang biji itu nggak laku. Apa yang nggak ada bijinya nggak laku. Indonesia jual semangka yang ada bijinya nggak laku. Orang Indonesia senang semangka yang ada, yang tanpa biji. Tanpa biji. Iya. Padahal itu Padahal buatan ya. yang tanpa biji itu sudah buatan, sudah ilmu pengetahuan yang ini. Pernah lihat terong segede kaleng kongguan? Di sini ada. Timun segede kakinya Gus Hasan, segede kakinya itu ada di sini. Itu ilmu pengetahuan dan ada DNA-nya. Ini biji ini dari mana, apalagi darah. Ini udah sunatullah. Ilmu pengetahuan Allah menurunkan. Makanya innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan wa ma fawqaha, gitu ya. Belajar coba dari itu. Allah tuh nggak malu menciptakan seekor semut, seekor nyamuk. Kenapa? Ternyata dari nyamuk itu, ya kan? Dari nyamuk itu berapa orang bisa hidup dari nyamuk, ya kan? Akhirnya keluarlah dari nyamuk itu ilmu pengetahuan, obat-obatan, obat nyamuk bakar. Bahannya dari mana? Dari petani. Terus berapa banyak itu petani di pabrik diolah, berapa banyak yang kerja. Ketika diolah butuh kertasnya, ke pabrik kertas itu berapa banyak itu, ya kan? Obat nyamuk bakar itu melingkar-lingkar harus pakai kaleng, ya kan? Berapa banyak itu yang bikin kalengnya itu. Akhirnya dari situ berkembang, dari obat nyamuk bakar jadi obat nyamuk semprot. Berapa ribu orang itu hidup dari nyamuk. Berkembang lagi jadi elektrik, obat nyamuknya dicolok. Berapa banyak lagi pengetahuan. Kemudian mereka mengerjakan itu, hidup dari nyamuk. Berkembang lagi, ada raket itu kan. Berapa banyak lagi itu orang hidup dari situ, pabrik itu. Belum sales-salesnya, toko-tokonya. Itu dari seekor nyamuk Allah menciptakan. Apalagi DNA. Rahasia Tuhan. Sampai hafal itu ayat itu saya. Innallaha la yastahi ayadriba masalah ma ba'udatan fama fawqaha. Ingat terus itu. Monggo Gus. Iya, artinya kan begini ya. Kita berbicara itu kan begini.
khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya, kalau hanya membangga-banggakan nasab itu tidak ada manfaatnya, justru malah banyak mudorotnya. Kenapa? Kok tidak belajar banyak memberikan manfaat kepada orang lain daripada hanya sekedar membangga-banggakan nasab gitu. Makanya kan teman-teman tuh banyak memperbandingkan gitu ya. Ketika mereka ini menggiring opini publik untuk membenci kalangan-kalangan Tionghoa di negeri kita, ya kan, dengan slogan-slogan anti asing gitu. Padahal fakta realitanya, diakui ataupun tidak, kalangan Tionghoa itu banyak memberikan kontribusi kemanfaatan dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia. Betul. Gitu loh. Nah, dibandingkan dengan Ba'alawi. Ba'alawi ini kontribusinya apa untuk kemaslahatan dan manfaat yang bisa diambil oleh masyarakat kita. Kalau bicara berdakwah, lebih banyak orang-orang kita yang berdakwah daripada mereka. Kalau bicara politik, ya lebih banyak orang kita yang berpolitik daripada mereka. Artinya dari sisi manapun mereka ini tidak bisa merasa diri mereka atau kelompok mereka itu lebih berjasa dibandingkan orang lain terhadap bangsa Indonesia. Justru Betul, setuju. diakui ataupun tidak, bangsa Indonesia ini banyak memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi Ba'alawi. Buktinya, Ba'alawi itu betah tinggal di Indonesia. Padahal mereka itu sering mengatakan bahwasanya kalau bagi kalian rukun iman, rukun Islam itu 5, kalau bagi kami 6. Yang ke-6 itu adalah menjaga tarim. Kalau begitu kenapa mereka kok betah di sini, nggak segera pulang ke tarim? Nah, itu menunjukkan apa? Bahwasanya bangsa kita ini banyak memberikan manfaat dan maslahat untuk mereka di sini. Gitu loh. Mereka udah nyaman di Indonesia, cari uangnya mudah. Sana cari uang sulit, Betul. nggak Karena bakal itu mau. diakui sendiri dalam kitab Al-Istizadah min Akhbari Sada itu jelas. Ya, di situ kan ditulis oleh Ali bin Muhsin As-Segaf. Bahwasanya mereka datang ke bumi Nusantara ini tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mencari penghidupan. Karena mereka di sana itu melarat, Pak, di zaman itu. Gitu. Bahkan sampai di sana itu kalau orang sudah beranjak usia belia ya, itu disuruh pergi ke sini, merantau ke Nusantara untuk apa? Mencari bekal. Ketika dia sudah mendapat bekal, nanti dia balik ke sana, dia bangun rumah terus melakukan pernikahan. Gitu. Jadi mencari modal untuk nikah itu dia nyebrang ke sini. Gitu. Makanya kenapa Kan orang ada Hadramut sebagian ada itu, seluruh dunia. sebagian yang kembali, ada sebagian yang terus menetap di sini sampai dikisahkan dalam kitab itu, ya kan, sesepuh Ba'alawi saat itu marah karena banyaknya pemuda-pemudi dari Hadramut itu yang keluar pergi meninggalkan Hadramut Tarim ke Indonesia gitu. Nah, bahkan ada yang mengatakan begini nih, orang yang keluar dari Hadramut dan Tarim itu telah mengkhianati telah mengkhianati amanah dari Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir katanya. Karena Ba'alawi itu katanya memiliki amanah untuk tidak keluar dari kota Tarim dan Hadramut. Itu di kitab mereka itu seperti itu. Iya. Hadramut tuh sepi karena ya pada keluar semua ke Kuwait, Irak, Saudi, Syria, Oman. Justru sekarang yang datang ke Hadramut itu orang-orang dari utara, cari penghidupan di situ dengan berdagang.
Akhirnya budaya selatan itu kemasukan budaya utara yang adabnya itu nggak sebagus selatan. GAT udah masuk selatan, terus liwat, jangan udah banyak masuk selatan. Apa Apa masuk itu? ya masuk selatan. GAT dan GAT, GAT itu aslinya bukan dari Yaman. hmm, GAT itu aslinya dari Afrika ya? Afrika, dari Somalia, Oh, Somalia. Addis Iya, Ababa, Afrika kan. apa Ethiopia, Somalia, Addis Ababa itu dari sana. Iya. Kemudian dibawa ke Yaman, ditanam di sana di utara, karena di utara itu kan pegunungan, sejuk, dingin, tanahnya juga subur. Nah, disitulah berkembang. Terus itu bermacam-macam jenisnya, ada Al-Anshi, Al-Hamdani, ada Al-Urshi, ada yang murah itu Hamdani. Kadang saya nggak beli, dikasih orang. Ya, caranya ya begitu, pura-pura deketin orang GAT gitu, nggak kenal, pura-pura nggak tahu ini apa, ini GAT ini. Oh, rasanya gimana? Oh, coba dikasih seraup kan, wah dapet. Jadi nggak pernah beli GAT saya, tapi makan GAT terus. Yang paling enak itu Al-Anshi, daunnya lebar-lebar, lembut kayak daun kangkung gitu. Ya cobalah makan lah, biar tahu lah. Jangan cuman haramnya aja, makan dulu biar tahu haram. Jadi Monggo ya. biar biar nggak dosa itu dibohongin, Oh, Bang Sidon. Apa ini? Apa namanya? Misalkan ini daun enak, ini daun kangkung ini misalkan seperti kita makan, ternyata mabuk. Allahu Akbar. monggo ya Yapi, monggo. Musin, ya Musin, menang-menang baik. Oh iya, ya, Ki, itu jaringannya udah bagus itu. Ya, Kiapi, monggo Kiapi. Musin. Musin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ketik-ketik ini, jadi nyimak aja. Begitu ya. Iya, lagi Ketik ketik-ketik apa ini. itu? Ketik apa itu? Ya, secara kalau udah tua ini kan waktunya istiqomah, jadi ketik Iya, wirid-wirid. iya, iya, iya. Iya, iya. Wah, kedengeran ya suara ambulan ya. Iya. Itu bukan ambulan itu. Polisi lagi ngejar itu. Oh, Oh, gitu. Di sini nggak ada polisi sirene ngawal pejabat, nggak ada. Di sini kalau nggak ngejar ya ambulan atau pemadam kalau musim panas biasanya. Kenceng banget itu mobil itu. Biasa malam minggu pemeriksaan. banyak orang. Malam minggu di sana banyak orang sama kayak Indonesia begini. Ya kalau malam libur itu ada razia alkohol. Oh, Buka mulut, ditempel, mengandung alkohol, masuk. Kalau nyetir ya,
Kalau nggak nyetir nggak apa-apa, sambil bawa botol pinggir jalan juga nggak apa-apa. Oh, kalau nyetir membahayakan, nggak boleh. Nggak boleh. Saya minum. Musim dingin gini minum. Buat hangat tubuh. Jadi beli wine itu 5 bulan belum habis-habis satu botol. Ya udah dingin banget, minum pluk, panas badan. Udah 5 bulan belum habis itu. Sedikit aja, cuman buat pluk, panas udah, cuman panas doang, mabok enggak. Iya. Saya ketemu orang udah umur 50-an nih. Kemana-mana dia selalu bawa tua dia. Kemana-mana pulang kerja di kerja selalu bawa tua. Tujuannya apa katanya? Biar angkat badannya. Kalau sudah angkat sudah ini, jangan sampai mabuk. Kalau mabuk baru haram ini. Saya ketawa. Kalau saya nggak haram, haram itu kalau mabuk nih. Oh, saya diam aja, Bang. Tapi memang bikin hangat badan kok Bang, begitu. Ya, hangat. Ganja halal di sini. Haram kalau dijual. Kalau dihisap halal. Iya boleh. Tanam boleh. Ganja boleh. Tapi dijual nggak boleh. Monggo. Ada yang tanya-tanya lagi tentang Tarim. Gus Hasan, Ya, Untuk bukunya kok saya belum kirim, katanya mau ngirim buku saya sampean. sampean itu saya minta alamatnya mana sampai sekarang DM enggak, WhatsApp enggak, nagih terus. Gimana mau ngirimnya? Udah. Oh iya ya, nomor saya Nah, ganti. kan? Nomor saya ganti. Bolak-balik kalau kelihatan ya terserah. Nomor saya ganti. Nanti tercepil lah Hmm. nomornya. gibah. Oh, di sini kita nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia tuh bisa ngerumpi. Makanya hidup itu enak di Indonesia, bro. Bisa ngerumpi, jagongan, ngopi, angkat kaki, gitu ya. Nanya kemana, dari mana. Individu. Nggak ada ngobrol, nggak ada. Mau ketemu orang pun harus janjian jam berapa. Di sini mau apa, masuk mall pakai kancut doang juga boleh. Nggak ada yang ngomel mulutnya. Ya kayak di Indonesia. Dia pakai yang nggak semestinya langsung jadi bahan omongan. Di sini bebas. Ini bebas. Tapi luar biasanya ya kita kan belajar hukum Islam ya. Daya banyak yang tahu banyak kan tentang hukum Islam itu. Islam itu mengajarkan mengasihi sesama manusia. Di sini perempuan itu dihargai.
dilindungi. Jadi jangan pernah berantem sama perempuan, apalagi main tangan, masuk sampean langsung. Perempuan, lansia, anak-anak, binatang itu dilindungi. Burung di sini bebas, depan rumah itu tiap pagi burung apa aja bagus-bagus, kakatua apa, gagak banyak, kanguru dilindungi, nggak ada yang lembab, dilindungi. Perempuan dilindungi. Jadi perempuan di sini jalan malam itu nggak ada yang ganggu. Kenapa? Dilindungi. Sama dalam hukum Islam, perempuan itu dilindungi hukumnya ya, tapi prakteknya tiap negara berbeda. Walaupun negara Muslim seperti Saudi, Yaman, gitu ya, berbeda. Makanya mereka kan pakai apa namanya itu, cadar kan. Itulah cara mereka melindungi dirinya. Di sini bebas, tapi nggak ada yang berani sama perempuan. Jadi nggak ada perempuan lewat kita, hai gitu, cewek godain kita dong, nggak ada yang berani. Nah, terus gimana Dihormati caranya? sekali. Iya, Terus bagaimana caranya itu Mas iya. Ilham? Terus gimana caranya itu untuk mendapatkan orang sana itu? Ya kita boleh caranya pura-pura muji atau gimana. Oh, you are looking sweet, beautiful gitu apa, terserah. Yang penting nggak dia lewat terus kita hai, nggak boleh. Dia nggak suka lapor, kena kita. Sini aturannya luar biasa. Mengemudi juga nggak kayak di Terus Indonesia. kalau mau berkomunikasi atau pura-pura nanya gitu ya? Ya boleh, kalau nanya sih nanya aja biasa. Mereka akan jawab. Enggak, maksudnya pura-pura Biasa. nanya gitu. Iya, Sebagai jalan yang kenal gitu loh. cuman kita lebih banyak diam sih, perempuan. Sini individu sih. Makanya banyak bule kenapa ke Indonesia itu merasa jadi surga. Ya karena bagi mereka Indonesia luar biasa. Hidup di Indonesia tuh luar biasa. Walaupun bukan saudara, disuruh mampir. Di sini nggak ada. Kita disuruh mampir ke rumah itu nggak ada. Masuk rumah orang tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi keamanan di sini luar biasa aman. Rumah nggak pernah dikunci. Mobil saya pinggir jalan nggak pernah kunci. Aman. Aman. Yang penting jangan. Wah nggak bisa di sini. Nggak bisa. Mereka nggak ngelihat siapa kamu. Nggak. Jadi yang dilihat oleh mereka itu Lihatnya bagaimana kamu, bukan siapa kamu. bagaimana. Tuh. Mengemudi juga aturan. Nggak kayak di Indonesia asal bawa mobil aja. Sini harus di jalur kiri. Kemudian mendahulukan yang kanan. Kecepatan. Tiap jalan itu kecepatannya beda. Kecepatan 80 ya 80, 100 100, paling tinggi 110, nggak bisa lebih gitu, nggak bisa lebih. Luar biasa. Saya kadang mikir wah di Indonesia kalau begini luar biasa gitu, nggak ada kebut-kebutan, nggak ada pengemis, nggak ada. Di sini nggak kerja itu dapat santunan,
Terus lansia dapat santunan per, per minggu itu $1.000 per minggu. Jadi kalau you nganggur di sini dikasih santunan per minggu $1.000 sampai you dapat kerja. Tuh. Jadi ya itulah kadang kebesaran Tuhan ya, menciptakan orang beragama tapi tidak menjalankan agamanya. Tapi ada yang Tuhan menciptakan orang tidak beragama sama sekali. Di sini banyak ateis, banyak rasis, tapi dia menjalankan yang disyariatkan agama kita gitu, terutama agama Islam. Luar biasa ya. Luar biasa. Kadang saya berpikir gitu, di sini tuh banyak yang kita dapat, kita kaji gitu ya. Menghina orang di sini nggak boleh. Nggak boleh gitu itu. Kayak Rizik itu udah masuk bui langsung di sini. Menghina itu nggak boleh. Iya. Menghina, menghujat orang nggak boleh. Apalagi mukul. Wah udah. Masa. Jadi bener-bener memanusiakan manusia. Menghargai privasi orang. Sangat menghargai orang. Nggak dari mana suku mana. Jadi yang menjalankan syariat Islam itu ya di sini. Dulu waktu saya di Jepang juga ke Jepang, itu Islamis sekali. Jepang itu. Justru di Indonesia itu yang mayoritas Muslim, tapi nggak Muslim banget gitu loh. Nah itu fakta, realistis ya. Ini kan judulnya realistis nih. Nggak ada. Kalau Prancis banyak. Prancis, Itali itu banyak. Sini nggak ada. Enggak. Loh, masa di Itali banyak perampoknya? Perampok, copet banyak. Prancis, jalan-jalan ke Prancis saja. Tasnya di belakang pasti hilang dompetnya. Lihat aja di YouTube. Di sini bener aman. Cuman yang aboriginnya, kayak teman saya aborigin, orang aborigin. Mereka aborigin itu kulitnya itu nggak putih seperti kulitnya sama kayak kita, kayak orang Indonesia lah aborigin itu. Masih ada ya aborigинnya? Masih ada. Justru yang kadang yang banyak kriminal tuh aborigin. Kadang nyuri, kadang ini gitu. Karena dia kan dibebaskan hukum. Ada keistimewaan. Jadi kalau mau dakwah di sini lah. Sini banyak kok. Jamaah tablek di sini ada. Iya. Jamaah tablek. Cuman banyakan dari Malaysia.
yang datang ke situ ya. Iya, kadang datang ke rumah sini pakai jubah, pakai imamah, sama kayak Balawi gitu. Ngomong surga, ngomong ini, saya iya iya aja, iya 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 iya. Udah selesai, udah. Iyain aja, saya nggak pernah tanggapin, iya aja. Tanggapin terpanjang lama, Iya. iya iyain aja. Nggak usah keminter, iya aja, iya. Walaupun kita dalam hati nggak setuju, iya aja. Banyak jamaah tablik di sini. Oh gitu.